Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat sore, tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 23 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertemuan yang pertama di dalam pembacaan kitab Sahih Fiqhis Sunnah, Sahih Fiqhis Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah kajian umum untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, laki-laki, perempuan, di dalam pembacaan kitab Sahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdihu Madhahibil A'immah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Dan tema ini kita bahas karena berkaitan dengan fikih yang ingin kita pelajari insyaallah ta'ala. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin membaca atau ingin mempelajari dulu siapa yang disebut dengan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, yaitu penulis dari kitab ini. Nah, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, beliau adalah seorang peneliti dan seorang spesialis di dalam fikih Islam dan hadis, berasal dari Mesir, dan beliau kesibukannya mengajar fikih dan usul fikih. Kemudian setelah itu beliau berpindah dari Mesir ke Kerajaan Arab Saudi tahun 2002 Masehi untuk mengambil faedah-faedah dari ulama-ulama yang ada di Arab Saudi. Dan kemudian di dalam kehidupan beliau menulis beberapa kitab yang terkenal, yaitu
Yang pertama adalah sahih fikih sunnah wa adillatuhu wa tawdih madzahibil a'immah. Kemudian sahih fikih sunnah lin nisa, kemudian al-fiqh al-musaffa, kemudian ahkam al-jum'ah, kemudian akhta' an-nisa, kemudian tahqiq kitab ta'zim qadris salah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syekh beliau adalah Syekh Mustafa Al-Adawi, Syekh Majdi Arafat, kemudian Syekh Ahmad Al-Aisawi, dan beliau masih hidup sampai sekarang. Kitab ini dipilih karena kita ingin belajar fikih dengan mudah dan berdalil berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembacaan kemudian pendapat-pendapat dari para ulama rahimahumullahu taala. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membaca hal yang berkaitan dengan muqaddimah yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya. Muqaddimah yang berkaitan, yang dituliskan oleh penulis di dalam kitabnya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita belajar fikih ini. Beliau mengatakan, Alhamdulillah ala alaihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi ardihi wa samaihi. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya. Aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu apapun untuknya di bumi dan di langitnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatama anbiya'ihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'ihi. Dan aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya dan penutup para nabinya. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan ila yaumi liqa'ih wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam atas kerabatnya, para sahabatnya, salawat yang terus menerus sampai hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan salam yang senantiasa banyak. Amma ba'd, faqad tataba'at kalimatu 'ammatil ulama al-Islam fi fawatihi mu'allafatihim wa karimi mudawwanatihim bi jumlatin min ulumi syari'ah al-muwaqqarah wa fununiha al-musharrafah ala anna syaraf al-'ilm tabi'un li syarafi ma'lumihi wa karamati irqihi mu'athiratun ala mauludihi. Telah mengikuti ucapan kebanyakan para ulama Islam di dalam pembukaan tulisan-tulisan mereka, dan juga kemuliaan mereka, kemuliaan tulisan-tulisan mereka di dalam sejumlah ilmu-ilmu syariat yang mulia dan disiplin-disiplin ilmu yang mulia, bahwa kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan yang diilmui, dan kemuliaan turunan berpengaruh atas apa yang dilahirkan dari keturunan tersebut. Waqad hasala bit-tatabbu' wal istiqra' ittifaq kalimatihim ala anna min asyrafil ulum jam'an wa a'zamuha khairan wa naf'an
ilmu ahkami af'alil abid al-mushtahar ba'du bismi al-fiqh al-islami al-mashmul fi umumi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa qad khassa bid-da'wati bil fiqhi fid din rabib baitin nabi baitin nubuwah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Penulis mengatakan bahwasanya telah terdapat di dalam at-tatabbu', yaitu penelitian yang mendalam, kesepakatan ucapan para ulama bahwa ilmu yang paling mulia dikumpulkan dan ilmu yang paling banyak faedahnya dan kebaikannya adalah ilmu tentang hukum-hukum perbuatan-perbuatan hamba, atau nanti yang masyhur disebut dengan ilmu fikih Islam. Ilmu fikih Islam. Dan ini terdapat di dalam keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuknya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan doa untuk paham agama kepada anak atau sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia agama dan ajarkan ia ilmu tafsir. Paragraf ini maksudnya adalah bahwa ilmu yang paling afdal salah satunya adalah ilmu hukum-hukum tentang perbuatan hamba. Ketika hamba ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu ini nanti disebut dengan ilmu fikih Islam. Dan kata fikih diambilkan dari hadis Rasul, yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah fikihkan ia dalam agama, Allah pahamkan ia dalam agama. Dan fikih ini juga yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya Allah fikihkan ia di dalam agama dan ajarkan ia ilmu tafsir. Artinya pahamkan ia dalam agama dan ajarkan ia ilmu tafsir. Kemudian penulis mengatakan fasara bi barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam turjumanul Quran wa habrul ummah wa bahriha alladhi la yanzif. Maka akhirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi ahli tafsir Al-Quran, ulama umat Islam, dan ilmu Islam yang tidak pernah kering. Wa 'azamatu hadzal ilmi wa syarafuhu wa syarafihi wa 'azamatu hadzal ilmi wa syarafuhu tajalla 'anil wasfi wal ihatah. Dzalika annaha ahkam tasayyara al-muslim wa tusayyirul muslima wa tulazimuhu fi umum masaliki hayat fima bainahu wa bain rabbih wa fima bainahu wa bain ibadih. Dan keagungan ilmu fikih ini dan kemuliaannya nampak dari sifat dan keumumannya, yang mana ilmu fikih inilah yang selalu dipakai oleh seorang muslim, yang selalu digunakan oleh seorang muslim dalam kehidupannya, baik itu antara hubungan dia
dengan Allah Subhanahu wa taala, memakai ilmu fikih, atau hubungan dia dengan hamba-hamba Allah juga memakai ilmu fikih. Di situ terlihat pentingnya ilmu fikih. Fabiha yushaddu hablul ittisal bi'ibadati rabbih fi alaniyatihi wa sirrihi min taharah wa salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa nasaik. Maka dengan ilmu fikih inilah terikat tali hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Seperti misalkan ilmu bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Wabiha yunsharu rayatul Islam wa yurfa'u manarul Quran wa dzalika fi fiqhil jihad wal maghazi was siyar wal aman wal ahdi wan nahwi dzalik. Dan dengan ilmu fikih inilah disebarkan bendera keislaman, diangkat menara-menara Al-Quran, dan itu ada pada ilmu fikih berjihad, ilmu fikih peperangan, ilmu fikih pertikaian, dan juga keamanan serta perjanjian-perjanjian. Wa biha yutatallabu rizqul mubah wa yubta'adu an mawatinil ithmi wal janah. Wa dzalika fi fiqhil muamalat min bai'in wa syira'in wa khiyarin wa riba wa sarfin wa ma jara min majra dzalika mimma yartabitu bi muamalatil khalqil maliyah li ba'dihim ma'a ba'd. Dan dengan ilmu fikih ini juga akhirnya seseorang mencari rezeki yang mubah, yang halal, dan menjauhi tempat-tempat dosa dan juga maksiat. Dan itu di dalam ilmu fikih muamalat, hubungan sosial, baik berupa jual beli ataupun berupa hukum menangguhkan perjanjian pembelian, atau riba, ataupun simpan pinjam, ataupun hutang piutang, dan apa saja yang berlaku dari hal-hal yang berkaitan dengan muamalah para makhluk di dalam harta mereka kepada sebagian lainnya. Wabiha yujral amwal fi wadha'ifiha asy-syar'iyyah min waqfin wa wasiyatin wa nahwihima min ahkamit tasarrufat al-maliyah. Dan dengan ilmu fikih ini juga, maka harta-harta diletakkan pada bidang-bidangnya sesuai dengan syariat Islam, baik berupa hukum wakaf, hukum wasiat, dan yang semisalnya dari hukum-hukum penggunaan harta. وبها يقف على فقه الفرائض المحكمة فيسعد بنصف العلم وتستقر الأموال في يد أربابها على أعدل قسمة وأتم نظام. Dan dengan ilmu fikih pula, maka tetap pembagian fikih harta waris yang sudah jelas, maka dia mendapatkan setengah dari ilmu, dan harta-harta diberikan kepada pemiliknya sesuai dengan keadilan pembagian dan kesempurnaan peraturan. Wa bi fiqhiha yan'am bil hayat az-zawjiyyah asy-syar'iyyah wa ma yalhaqu biha min al-ahkam wa ma yata'allaqu biha min talaq wa nahwihi. Dan dengan ilmu fikih keislaman, seseorang akan merasakan nikmatnya kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan syariat, dan apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan dan juga berkaitan dengan talak atau yang semisalnya. Wa yuhitu bimada muhafazatil Islam ala daruriyatil hayatil mashmulah bismi al-jinayat والديات والحدود والتعزيرات فيعيش في أمان وأمان بأمن وأمان وراحة بال واستقرار.
Dan dengan ilmu fikih juga akhirnya mencakup penjagaan Islam atas hal-hal yang harus terjaga dalam kehidupan, seperti di dalam ilmu jinayat, yaitu ilmu hukum-hukum kriminal, kemudian diyat, yaitu hukum-hukum berkaitan dengan kompensasi, hudud, hukum-hukum berkaitan dengan hukum had, ta'zirat, hukum-hukum berkaitan dengan hukum ta'zir, yaitu pemberian hukuman oleh hakim di dalam agama Islam. Maka akhirnya dia akan hidup dengan aman, dengan keamanan dan kenyamanan, dan juga di dalam ketenangan. Wa hakadha fi ahkamil at'imah wan nahair wan nuzur wal aiman wa fi mabahith at-taqadi wa qawa'idihi wa turuqihi wa ahkamihi wa ahkamihi mawtini tahaqqul adalah wa fasl khitab fatuqarru al-huquq fi ansabiha wa tu'adu adh-dhulumat ila ahliha. Demikian pula dalam hukum-hukum makanan, kemudian hukum-hukum nazar, sumpah, dan juga pembahasan-pembahasan tentang peradilan dan kaedah-kaedahnya, kemudian jalan-jalannya, hukum-hukum yang berkaitan dengan merealisasikan keadilan, kemudian juga menyatakan mana yang benar, mana yang salah dalam pertikaian, dan menetapkan hak-hak pada tempatnya, dan mengembalikan kezaliman kepada orang-orang yang terzalimi. Wa li jala'ili hadhihi an-ni'am tasabaqa al-ulama fi tadwin al-fiqh al-islami. Oleh karena besarnya nikmat-nikmat ini, maka para ulama berlomba-lomba di dalam menulis fikih Islam. Faqa'adu al-qawa'id wa assalu al-usul wastanbatu al-uluf al-mu'allafah min al-furu'i fi alafil mujalladat. Dan akhirnya mereka meletakkan kaedah-kaedah fikih, usul-usul fikih, pokok-pokok fikih, dan mengambil intisari dari ribuan buku-buku yang ditulis di dalam cabang-cabang fikih dan ribuan yang ditulis dalam kitab-kitab fikih. Wa haula'il ajillah minal ulama ala tanawu'i mu'allafatihim al-fiqhiyah wa tazahumi himamihim al-'aliyyah takhtalifu mudawwanatihim biikhtilafin masyarihim wa tijahi fiqhihim. Mereka berbeda-beda di dalam penulisan kitab-kitab fikih. Faminhum man allafa fi dairati madhhabihi wa mazhab. Ada yang menulis kitab fikih di dalam madhabnya saja. Wa minhum man allafa fi dairati al-madhhab al-fiqhiyah al-muntashirah fil amsar. Ada yang menulis kitab fikih di dalam madhab-madhab fikih yang tersebar di atas muka bumi ini. Wa minhum man kan mubayyinan adillatil khilaf wa wujuhi al-istidlal. Di antara mereka ada yang menulis tentang dalil-dalil perselisihan pendapat dan sisi-sisi pendalilan. Wa minhum ra'ilun allafa ala sabil ijtihad wa tahqiq wan nazar al-'amiq faharra al-waqa'i wa bayyana an-nawazil wa saqa laha sunufa al-adillati min mishkat an-nubuwah sa'iran ma'a sunan حيث سارت ركائبها متجها معها حيث كانت مضاربها فأخرجوا بذلك للناس علما جما وفكرا خصبا جاريا على أسعد القواعد وأرشادها. Yang artinya, dan di antara mereka ada yang mereka berijtihad, meneliti, memperhatikan dengan mendalam, kemudian setelah itu menuliskan kejadian-kejadian, menjelaskan hal-hal yang kontemporer, dan kemudian menyebutkan dalil-dalil yang terdapat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka mengeluarkan ilmu yang luas dan bermanfaat untuk manusia.
Tayyib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira yang disebutkan oleh penulis tentang pendahuluan, dan penulis panjang menuliskan pendahuluan ini. Saya kira tidak terlalu penting kita untuk membahas pendahuluan ini, tetapi saya akan sebutkan apa yang menjadi cara beliau di dalam menulis buku ini. Ya, saya akan sebutkan bagaimana beliau menulis buku ini. Beliau mengatakan begini: Rattabtu kutubahu wa abwabahu ala namatin qaribin min mu'zami kutubil fiqh. Aku tertibkan kitab-kitab dan bab-babnya hampir berdekatan dengan kebanyakan kitab-kitab fikih. Ma'a syai'in yasir minal ikhtilaf. Sedikit saja terjadi perbedaan. Haitsu bada'tu bi qismil ibadat walladhi yahtawi ala kitabit taharah was-salah wal janaiz waz zakah was siyami wal hajj. Yang mana saya memulai bagian ibadat dulu, yang mana dalam bagian ibadat ini adalah kitab taharah, kitab salat, kitab jenazah, pengurusan jenazah, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji. Wa alhaqtu biha ma yattasilu bil ibadat ka kitabil aiman wan nuzur wal at'imah wal ashribah was sayd wal dhabaih wan nahwiha. Lalu saya masukkan juga di dalamnya yang berkaitan dengan ibadat seperti kitab sumpah, kitab nadar, kitab makanan minuman, kitab berburu, dan kitab sembelihan-sembelihan. ثم أتبعته بقسم أحكام الأسرة الأحوال الشخصية وما يتعلق بها ككتاب اللباس والزنا وأحكام النظر والمواريث ثم كتاب الحدود والجنايات والديات ثم البيوع وهكذا. Lalu setelah itu saya menyebutkan mengikutkan dengan bagian dari hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum kekeluargaan di dalam kepribadian pribadi dan yang berkaitan dengannya, seperti pakaian, kitab berhias, kitab hukum-hukum yang berkaitan dengan melihat, hukum-hukum yang berkaitan dengan ahli waris, hukum-hukum yang berkaitan dengan hudud, hukum-hukum yang berkaitan dengan kriminal, pembayaran kompensasi, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli dan seterusnya. Itu poin yang pertama, yaitu penertiban beliau di dalam buku ini sesuai dengan penertiban kebanyakan buku-buku fikih. Yang kedua, waqad mahattu li hadhihi al-kutub al-muqaddimah fi nash'atil madahib wa asbab ikhtilafil ulama wa masail tata'allaq bit taqlid wa nahwi dhalik mimma yanbaghi li talibil ilm ma'rifatuhu qabla asy-syuru'i fi dirasatil fiqh. Dan aku mendahulukan atau memberi pendahuluan untuk kitab-kitab tadi dengan muqaddimah tentang munculnya mazhab-mazhab fikih, sebab-sebab terjadinya ikhtilaf di antara para ulama, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan taklid, yaitu fanatik buta, dan yang semisalnya. Yang mana seorang penuntut ilmu harus mengetahuinya sebelum dia belajar ilmu fikih. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qad ijtahadtu fi tartibi mawadhi'ihi wa siyaghatiha bi uslubin sahl wadih yunasibul bahith wal qari' al-'adi. Dan saya berusaha untuk penertibannya dan juga bahasanya dengan bahasa yang mudah dan jelas sesuai dengan si orang yang membacanya yang memang dia biasa saja, maka dia juga akan paham insyaallah ta'ala. Taib. Kemudian beliau mengatakan waqad tarattabtu masailahu tartiban mutasalsilan mantiqiyan hasba tawarudiha ala dhihnil qari litakuna aqraba mutanawilan wa aisara ma'khadan. Dan aku tertibkan permasalahan-permasalahan dengan rapi yang mana orang akan benar-benar memahami apa yang dia baca dengan mudah. Itulah beberapa faidah dan banyak yang beliau sebutkan
dari muqaddimah. Di akhir beliau mengatakan, waqad sammaitu hadzal kitaba sahih fiqh sunnah wa tawdih madhahibil a'immah. Sahih fiqh sunnah wa tawdih madhahibil a'immah. Wa laysa yadurruni wuqufa ahli al-ma'rifah ala ma li min at-taqsir wa ma'rifatihim an ba'a fi hadzal maidan al-qasir fala in akhti faman alladhi usim wa la in akhta faman alladhi wusim. Yang artinya, dan tidak ada yang membahayakanku kalau seandainya ada para ulama yang memang mengoreksi aku, dan semua orang bisa disalahkan, semua orang bisa dijaga dari kesalahan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan pendahuluan, yaitu munculnya ilmu fikih di zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian ilmu fikih di zaman para sahabat, kemudian sebab-sebab terjadinya ikhtilaf di antara para sahabat, kemudian fikih di zaman para tabi'in, fikih di zaman para tabi'ut tabi'in, kemudian sebab ikhtilaf di antara ahli hadis dengan ahli ra'i, orang yang mendahulukan pendapat, kemudian keadaan manusia di 100 hari atau 100 tahun pertama dan 100 tahun kedua. Kemudian muncullah madhab fikih setelah 200 tahun, setelah 200 tahun dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa kaidah. Yang pertama yaitu wujubul amal bil kitab was sunnah, wajib beramal berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, al-mauqifu minal a'immah al-matbu'in, yaitu sikap para ulama, para imam yang diikuti, sikap Imam Abu Hanifah, sikap Imam Malik, sikap Imam Syafi'i, sikap Imam Ahmad, yaitu tidak boleh bersandar kepada pendapat mereka apabila bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara-perkara fikih. Kita langsung masuk kepada bab yang pertama, yaitu Kitabut Taharah. Kitabut Taharah. Dan saya caranya adalah membaca perlahan-lahan apa yang disebutkan. Penulis mengatakan ta'rifut taharah wa ahammiyatuha, yang artinya definisi bersuci dan urgensinya. At-taharatu lughatan an-nadhafah wal khulusu minal awsakhi awil adnasil hinsiyah kal anjasi min baulin wa ghairih wal ma'nawiyah kal uyubi wal ma'asi. Taharah, bersuci secara bahasa, adalah kebersihan dan terlepas dari kotoran atau terlepas dari adnas, kotoran yang dirasa oleh panca indera, seperti najis-najis berupa kencing dan yang semisalnya. Wal ma'nawiyah kal uyub wal ma'asi, seperti aib dan juga maksiat. Inilah arti taharah secara bahasa, yaitu bersih, terlepas dari kotoran, baik itu kotoran yang bisa dirasa dengan panca indera atau kotoran yang bisa dirasa dengan makna perasaan, seperti aib, maksiat, kotoran aib, kotoran maksiat, atau yang bisa dirasa dengan panca indera seperti najis-najis, kotoran manusia, kotoran hewan, kencing dan semisalnya. Nah,
Wat tathhir at-tanzif wa huwa itsbatun nadhafah fil mahal. At-tathhir bahasa Arabnya yaitu membersihkan, yaitu menetapkan kebersihan di sebuah tempat. Menetapkan kebersihan di sebuah tempat. Itulah arti thaharah secara bahasa dan arti tathhir. Wa thaharah syar'an raf'u ma yumna'u as-salata min hadatsin aw najasatin bil ma'i aw ghairihi aw raf'i hukmihi bit turab aw raf'u hukmihi bit turab aw raf'u hukmihi bit turab, yang artinya taharah bersuci secara syariat adalah mengangkat apa yang menahan sholat, mengangkat apa yang menahan sholat. Raf'u ma yamna'us sholat, mengangkat apa yang melarang untuk sholat, berupa hadas. Hadas itu seperti seseorang haid itu berhadas, seseorang kentut itu berhadas, atau najasah atau najis. Dengan cara apa mengangkatnya? Yaitu bilma, dengan cara air atau yang selainnya, au raf'u hukmihi bit turab, atau mengangkat hukumnya dengan debu seperti tayamum nanti yang akan kita pelajari. Itulah bertoharah. Toharah itu mengangkat sesuatu yang menahan untuk sholat berupa najis atau hadas, berupa najis atau hadas, atau mengangkat hukum yang hukum dari hadas tersebut, seperti bersuci dengan pasir, bersuci dengan debu maksud saya. Ini mengangkat apa yang menahan untuk mendirikan sholat. Jadi sholat kan tidak boleh kita kerjakan kalau ada hadas. Sholat tidak boleh kita kerjakan kalau ada najis. Nah, mengangkat najis, mengangkat hadas, baik dengan air atau selain air, maka ini disebut dengan thaharah. Mengangkat sesuatu yang menahan untuk mengerjakan sholat seperti hadas atau najis. Seperti hadas atau najis. Itulah yang disebut dengan thaharah. Jadi gampangannya, thaharah adalah mengangkat hadas dan najis dengan air atau yang semisalnya. Thaharah adalah mengangkat hadas atau najis dengan air atau yang semisalnya. Nah. Wa amma hukmu taharati fa inna taharatan najasi wa tahu wajibatun ma'adz dzikri wal qudrah. Adapun hukum bersuci, maka sesungguhnya mensucikan najis dan menghilangkannya adalah kewajiban di dalam keadaan ingat dan sanggup, wajib untuk menghilangkan najis dan membersihkan najis apabila dia ingat dan sanggup. Apabila dia ingat dan sanggup. Qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Allah berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Ini ayat dalil yang menunjukkan wajibnya membersihkan najis, menghilangkan najis.
Surat Al-Muddathir ayat 4. Wa qala subhanahu an tahhira baitiya lit-ta'ifi wal-'akifina war-ruk'is sujud, yang artinya hendaknya mereka berdua mensucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, wukuf, ruku dan sujud. Surat Al-Baqarah ayat 125. Ayat ini memberikan makna bahwa kita wajib membersihkan tempat untuk beribadah dari najis atau menghilangkan najis tersebut, ya. Wa amma at-taharatu minal hadath fatajibu listibahatis shalah. Adapun bersuci dari hadas, maka wajib hukumnya untuk kebolehan sholat, ya, wajib hukumnya untuk kebolehan sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Karena berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima sholat apapun tanpa bersuci. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Di sini berarti kita ambil pelajaran para ikhwah, taharah, bersuci secara istilah syariat adalah mengangkat sesuatu yang melarang sholat berupa hadas atau najis dengan air atau selain air. Kemudian kita ambil pelajaran juga tadi bahwa hukum bertoharah, hukum mensucikan najis dan menghilangkannya, maka hukumnya adalah wajib jika ingat dan jika sanggup. Wajib jika ingat dan jika sanggup. Nah, terutama kalau ingin sholat, karena sholat tidak diterima tanpa bersuci, suci dari hadas dan suci dari najis. Taib wa amma ahammiyatuha fa inna at-taharah awalan syartun li sihhati salatil abdi. Qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun min man ahdatha salatu man ahdatha hatta yatawadda. Fa inna ada'a as-salati bit-taharah ta'zimun lillah wal hadath wal janabatu wa illam yakuna najasatun mar'iyyah fa hiya najasatun ma'nawiyyah tujibu al-istiqdhar ma halla biha fa wujuduha yukhillu bit-ta'zim wa yunafi mabda'an nadhafah. Artinya, apa pentingnya bersuci? Bersuci itu penting karena dia adalah syarat sahnya sholat seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat apapun bagi yang berhadas sampai berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini letak pentingnya bersuci karena sholat tidak diterima kecuali dengan bersuci dari hadas atau najis. Maka mengerjakan sholat dengan dalam keadaan bersuci ini memuliakan Allah, ini mengagungkan Allah, ya. Meskipun hadas dan juga junub itu tidak nampak di dalam lahiriah. Orang tidak suci karena kencing, karena buang air besar, karena kentut, tidak nampak dia tidak suci. Atau juga karena junub, tidak nampak dia. Tetapi dia adalah najis secara maknawi yang mengkonsekuensikan untuk menjelekkan apa yang halal dengannya. Maka keberadaan bersuci adalah
keberadaan hadas dan juga junub ini mengurangi pengagungan terhadap Allah. Mengurangi pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu yang pertama, pentingnya bertoharoh. Karena syarat sahnya sholat seorang hamba. Syarat sahnya sholat seorang hamba. Yang kedua, وَقَدْ امْتَدَحَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَطَهِّرِينَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَأَثْنَى عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدِ قُبَاءَ بِقَوْلِهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. Pentingnya bersuci juga adalah Allah memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian. Allah memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan orang-orang yang selalu bersuci. Allah juga memuji penghuni Masjid Quba yang mana mereka menyukai bersuci. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam Masjid Quba ada para lelaki yang menyukai untuk bersuci dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Baik. Kemudian yang ketiga, anna taqsira fil istibra' minan najasa sababun min asbabit ta'dzib fil qabr. Kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh bersuci juga adalah bahwa orang yang meremehkan bersuci dari najis sebab dia disiksa di dalam kubur. Orang yang mensucikan dirinya bersuci dari najis, maka ini adalah sebab dia mendapatkan siksa di dalam kubur. Nah, di situ letak pentingnya bersuci. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya 2 orang yang dikubur ini sedang disiksa. Kemudian dan mereka berdua tidak disiksa di dalam perkara yang besar, yaitu sangat remeh-temeh. Adapun yang pertama, dia tidak membersihkan dari kencingnya dengan maksimal. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak menjaga kesucian, maka dia akan diancam dengan siksa kubur. Di situ terlihat pentingnya bersuci. Saya ulangi, pentingnya bersuci. Yang pertama, syarat sahnya sholat. Yang kedua, Allah memuji orang-orang yang selalu bersuci. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang meremehkan di dalam pembersihan najis, seperti orang yang disiksa di dalam kubur. Kemudian salah satu sebabnya adalah la yastanzihu minal baul, tidak membersihkan kencingnya sebenar-benarnya. Nah. Kemudian anwa'ut taharah, macam-macam bersuci. Yuqassimul ulama at-taharata syar'iyyah ila qismain. Para ulama membagi bersuci secara sesuai dengan syariat 2 bagian. Awalan taharatun haqiqiyah, bersuci yang hakiki. Wahiyat taharatu anil khubthi ay najis takunu fil badan was thawbi wal makan. Yang pertama adalah bersuci dari najis, baik di dalam badan, pada badannya, pakaiannya atau tempatnya. Ini namanya taharah hakikiyah, bersuci secara hakiki.
membersihkan najis dari badannya, pakaiannya atau tempatnya. Ini namanya taharah hakiki. Yang kedua, taharah hukmiyah. Taharah bersuci hukumnya saja. Wa hiya taharatu minal hadath wa hiya takhtassu bil badan wa hadha an-naw' min at-taharah thalathatu anwa'. Yang kedua adalah bersuci secara hukum, dan ini adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Dan dia khusus hanya untuk ukuran badan saja, ya. Seperti misalkan taharah kubra, bersuci dengan cara bersuci yang besar, yaitu wahiyal ghuslu, mandi, wasughra wahiyal wudu, dan yang kecil yaitu berwudu, wa badal anhuma 'inda ta'adzurihima wa huwa tayammum. Dan gantiannya kalau tidak sanggup untuk mengerjakan dua hal tadi, mandi tidak sanggup, berwudu tidak sanggup, akhirnya bertayamum. Nah ini macam-macam bersuci. Macam-macam bersuci ada berapa berarti? Ada dua. Yang pertama bersuci secara hakiki, yang kedua bersuci secara hukum. Bersuci secara hukum, hukmiyah. Bersuci secara hakiki itu seperti apa? Membersihkan najis atau kotoran di badan atau pada pakaian atau pada tempat. Bersuci secara hukum bagaimana? Yaitu bersuci dari hadas. Kita kencing berarti kita hadas. Kita kentut berarti kita berhadas. Ya, kita apa lagi? Berhadas, junub, haid, berhadas, ya. Maka ini khusus, ya, kata para ulama rahimahullah taala. Dan ini bertoharah secara hukum ada 3 macam. Yang pertama mandi, toharah kubra, yaitu bersuci besar, yaitu mandi. Kemudian yang kedua toharah sughra, bersuci kecil, yaitu berwudu. Yang ketiga, kapan tidak sanggup untuk mandi dan berwudu, maka taharah as-sughra, yaitu bertayamum, yaitu bertayamum. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Awalan at-taharah al-haqiqiyah. Al-maqsud bin najasah, an-najasah diddu at-taharah. Wan najisu ismun li'ainin mustaqdarat syar'an. Wa yajibu al-muslim at-tanazzuh anha wa ghuslu ma yusibuhu minha. Nah, karena tadi bersuci itu ada 2, bersuci secara hakiki, bersuci secara hukum. Kita bicarakan dulu bersuci secara hakiki. Bersuci secara hakiki. Yaitu yang pertama, apa maksud najis? Karena bersuci secara hakiki itu apa tadi? Menghilangkan najis. Di mana? Pada badan, pakaian, dan tempat. Nah, kita bincangkan ini bersuci secara hakiki, yaitu membersihkan najis. Apa itu najis? Nah, najis adalah sebuah kata untuk sesuatu yang kotor menurut syariat. Dan wajib seorang muslim untuk membersihkannya dan membasuhnya apabila terkena darinya. Itu najis. Yaitu sebuah kata untuk sesuatu yang kotor menurut syariat, dan wajib atas seorang muslim untuk membersihkannya, membasuhnya apabila terkena darinya. Nah, sampai di sini dulu karena waktu. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada anwa'un najasat, macam-macam najis.
Ada sekitar 12. Ada sekitar 12 najis. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau waktunya wajar biasa Sabtu sore, yang biasa kajian ibu-ibu, maka saya adakan menjadi kajian umum, yaitu membaca kitab Sahih Fiqhi As-Sunnah. Sahih Fiqhi Sunnah, yaitu belajar fikih melalui kitab namanya Sahih Fiqhi Sunnah. Dan penulisnya yaitu Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah. Kemudian yang kita pelajari barusan adalah toharoh, pengertian toharoh, urgensi toharoh, macam-macam toharoh. Dan yang kita mulai yaitu toharoh macam yang pertama, bersuci secara hakiki, yaitu mensucikan, membersihkan najis pada badan, tempat atau pakaian, badan, pakaian dan tempat. Nah, ya, cukup itu dulu. Pelan-pelan insyaallah akan selesai juga. Nah, bagaimana jika kita terkena kencing bayi perempuan yang belum makan apa-apa selain ASI? Bagaimana cara mensucikannya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kencing bayi perempuan yang belum makan apa-apa yaitu disiram dengan air. Disiram dengan air. Kalau bayinya itu laki-laki dan belum makan apa-apa, dipercikkan saja. Para ulama mengatakan sebabnya adalah karena kencing perempuan lebih pekat, lebih bau dan seterusnya. Nah, bayi perempuan kencingnya disiram. Nanti kita akan bahas di dalam permasalahan najis. Lagi? Sudah? Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan hal itu adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yughsalu min baulil jariyah wa yundahu min baulil ghulam." Yang artinya dibasuh dari kencing anak perempuan dan dipercikkan dengan air dari kencing anak laki-laki. Itu hadisnya yang menunjukkan bagaimana cara membersihkan kencing bayi perempuan dengan membersihkan kencing bayi laki-laki. Nah, baik, sekali lagi saya sebutkan bahwa pelajaran kita di Masjid Al-Amin di setiap Sabtu ba'da asar insyaallah ta'ala, yaitu kita membahas Sahih Fiqhi Sunnah, kitab Sahih Fiqhi Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Jika tidak ada pertanyaan tentang kajian barusan, dan ini adalah pertemuan pertama, dan mungkin setelah pertemuan pertama Februari kita belum bisa bertemu, kemudian Maret juga tidak bisa, mungkin baru April ketemu lagi. Karena Februari Ramadan biasanya tidak ada kegiatan di sini.
untuk kajian-kajian karena sibuk dengan puasa, buka puasa bersama, kemudian tarawih dan seterusnya. Kemudian Maret itu saya ada undangan ke luar sehingga tidak bisa berhadir pada pekan keempat. Insya Allah bisa April kita bisa bertemu lagi. Insya Allah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.